Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Materi pada pertemuan kali ini mengenai praktik penetapan harga, di mana praktik penetapan harga ini untuk mengoptimalkan nilai, mengelola persaingan, dan menjaga etika bisnis. Penetapan harga beberapa produk, di mana penetapan harga adalah kunci strategi pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan dan daya saing pasar yang kompetitif. Ini melibatkan pertimbangan cermat terhadap berbagai faktor internal dan eksternal, karena perusahaan jarang hanya menjual satu jenis produk, dan strategi harga harus mempertimbangkan interaksi antara produk dalam satu portofolio. Misalnya dalam biaya produksi, untuk menutupi semua pengeluaran, penggunaan joint cost allocation, yakni bagaimana biaya bersama dibagi secara adil agar tidak ada produk yang terlihat merugi secara tidak wajar. Kemudian di profitabilitas, untuk mencapai target keuntungan, strategi loss leader yaitu menjual satu produk murah untuk mendorong penjualan produk pelengkap yang mahal. Misalnya harga printernya murah, tetapi harga tintanya yang mahal. Kemudian daya saing, ini untuk menarik pelanggan di pasar dengan menentukan tingkat harga untuk membedakan kelas ekonomi, menengah, premium, guna mencakup keseluruhan spektrum pasar. Harga yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan volume penjualan dan profitabilitas usaha, membangun loyalitas merek, dan memperkuat posisi pasar. Contohnya, penetapan harga produk makanan dan minuman di kafe mempertimbangkan biaya produksi bahan baku, upah karyawan, sewa tempat, serta daya beli dan persepsi nilai dari konsumen. Diskriminasi harga adalah strategi memaksimalkan pendapatan. Diskriminasi harga merupakan strategi di mana perusahaan menjual produk yang sama dengan harga berbeda kepada kelompok pelanggan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menangkap surplus konsumen dan meningkatkan laba. Sering pula diskriminasi harga ini merupakan strategi menjual produk yang sama dengan harga berbeda kepada konsumen yang berbeda berdasarkan kesediaan membayar. Di tingkat pertama atau personal, harga disesuaikan dengan kesediaan bayar tiap individu, seperti negosiasi harga atau harga yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pembelian. Menjual pada harga tertinggi yang sanggup dibayar
setiap individu, misalnya negosiasi langsung atau lelang. Nah, di tingkat kedua atau volume, harga berbeda berdasarkan volume pembelian. Contohnya diskon untuk pembelian grosir atau eceran, atau paket produk, misalnya beli 2 gratis 1. Kemudian di tingkat 3 atau segmen, harga berbeda berdasarkan segmen pasar atau geografis atau kelompok konsumen yang berbeda. Misalnya perbedaan harga khusus untuk pelajar, manula, atau perbedaan harga antara kota besar dan daerah pedesaan. Tujuan utama dari diskriminasi harga adalah untuk mengambil bagian sebanyak mungkin dari kesediaan maksimum konsumen untuk membayar, sehingga meningkatkan pendapatan total. Diskriminasi harga internasional dan dumping, di mana diskriminasi harga internasional yakni menyesuaikan harga berdasarkan elastisitas permintaan di tiap negara, baik itu biaya distribusi dan daya beli lokal. Sehingga diskriminasi harga internasional sering dikenal sebagai dumping, yaitu menjual produk di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga jual di pasar domestik atau bahkan di bawah biaya produksi. Praktik ini dapat memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi eksportir, namun secara signifikan dapat merugikan industri domestik di negara importir. Praktik menjual barang di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar domestik, bahkan terkadang di bawah biaya produksi. Dumping ini dianggap sebagai praktik perdagangan tidak sehat yang mengganggu persaingan pasar yang adil dan dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan industri lokal. Karena tujuan dumping ini yaitu menghancurkan kompetitor lokal di negara tujuan dan menguasai pangsa pasar secara monopolistik. Nah, salah satu contoh nyata mengatasi dumping ini, pemerintah Indonesia mengenakan bea masuk anti-dumping kepada importir pajak dari Tiongkok sebesar 11,93% melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2019 untuk melindungi produsen baja dalam negeri. Penetapan harga transfer. Penetapan harga untuk transaksi antara divisi atau anak perusahaan dalam satu grup perusahaan yang besar. Nah, harga transfer adalah harga jual beli barang maupun jasa atau kekayaan intelektual antara entitas-entitas yang terafiliasi dalam satu grup yang sama, dengan langkah antara lain dengan melakukan optimasi pajak, yakni meminimalkan beban pajak global dengan memindahkan keuntungan
ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Optimasi pajak dengan mengatur harga transfer agar lebih besar tercatat di wilayah dengan tarif pajak yang rendah. Dan dialokasi sumber daya, mengarahkan sumber daya ke unit bisnis yang paling efisien dalam grup, dengan memastikan divisi internal saling memperjualbelikan input secara efisien tanpa distorsi harga pasar. Kemudian di dalam pengukuran kinerja, mengevaluasi profitabilitas masing-masing divisi atau anak perusahaan secara mandiri. Dengan menjamin harga transfer mencerminkan kontribusi nyata tiap divisi agar evaluasi bonus dan kinerja manajer tetap adil. Penting untuk menghindari manipulasi harga yang dapat merugikan fiskal negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat, sehingga regulator pajak di seluruh dunia semakin ketat mengawasi adanya praktik ini. Salah satu contoh, perusahaan nasional menetapkan harga transfer untuk bahan baku yang diproduksi oleh satu anak perusahaan dan dijual ke anak perusahaan lain di negara berbeda dengan tujuan mengoptimalkan pajak dan keuntungan secara keseluruhan. Dampak dan regulasi penetapan harga tidak sehat. Praktik penetapan harga yang tidak adil seperti diskriminasi harga dan dumping yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif yang luas terhadap perekonomian dan persaingan sehat. Praktik harga yang manipulatif dapat merusak ekosistem ekonomi secara permanen karena adanya persaingan tidak sehat. Dengan diskriminasi harga dapat menyingkirkan pesaing yang kecil yang tidak mampu menawarkan harga serupa. Misalnya dengan yang dikenal dengan predatory pricing, yakni membanting harga hingga kompetitornya bangkrut. Kemudian ada kerugian konsumen. Konsumen di segmen pasar tertentu bisa dipaksa membayar harga yang lebih tinggi tanpa alasan yang jelas. Ini contohnya dalam permainan kartel harga, yakni beberapa perusahaan bersekongkol menaikkan harga bersama-sama dengan tujuan sehingga menghilangkan pilihan konsumen. Ancaman industri domestik, di mana dumping dapat menyebabkan kebangkrutan industri lokal yang tidak mampu bersaing dengan harga produk impor yang sangat murah. Nah, serbuan produk impor dengan harga dumping dapat mematikan produsen lokal dan meningkatkan angka pengangguran. Regulasi dan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga integritas pasar. Ada beberapa regulasi yang sudah diterbitkan, di antaranya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk diskriminasi harga yang merugikan. Ada pula Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang aktif mengawasi dan menindak praktik yang melanggar. Kemudian ada pula regulasi anti-dumping
berupa bea masuk anti-dumping dikenakan untuk melindungi industri nasional dari harga impor yang tidak wajar. Strategi penetapan harga yang efektif dan etis, yakni penetapan harga itu adalah salah satu pilar strategi bisnis yang krusial yang harus menyeimbangkan antara tujuan keuntungan, keadilan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Karena harga yang baik adalah harga yang menguntungkan perusahaan, namun tetap berkelanjutan secara sosial. Karena dengan tujuan adanya keseimbangan. Jadi harga harus mempertimbangkan keadilan, regulasi, dan tujuan bisnis jangka panjang untuk keberlanjutan. Menyeimbangkan antara profit maksimal, pertumbuhan pangsa pasar, dan loyalitas pelanggan. Nah, di pemanfaatan diskriminasi harga dan harga transfer dapat meningkatkan laba jika diterapkan dengan bijak dan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Menggunakan diskon segmentasi untuk inklusivitas, misalnya memberikan akses produk kesehatan yang murah untuk kalangan bawah. Dan selanjutnya perlu pula mewaspadai yang namanya dumping. Dumping harus terus diwaspadai dan diatur secara ketat untuk melindungi persaingan sehat dan industri nasional. Mewaspadai dumping ini dengan menghindari strategi harga yang merusak struktur pasar jangka panjang hanya untuk kepentingan atau keuntungan yang sesaat. Di inovasi dan transparansi, perusahaan perlu terus berinovasi dalam strategi harga dan menjaga transparansi untuk memenangkan pasar secara berkelanjutan dengan berfokus pada pemberian nilai tambah atau value daripada sekedar peran harga, serta jujur mengenai komponen biaya tambahan kepada konsumen. Dengan pendekatan yang etis dan strategis, penetapan harga dapat menjadi alat yang ampuh untuk pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan pasar. Demikian materi kita pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.